Apa? Naruto akan dibuatkan live action oleh Daniel Destin Cretton yang merupakan sutradara dari film Shang-Chi dan juga filmnya Spider-Man Brand New Day. Wuh, oke nih. Tapi kok gue jadi malah takut ya? Chidori! Chidori! Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, gini Pak ya, gini. Sebenarnya mengenai berita soal Daniel ini akan mengerjakan film live action Naruto udah tahun 2023 men. Itu udah lama banget pokoknya ketika isunya James Gunn udah mengambil alih, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah berita bahwa ada sutradara Daniel Destin Cretton ini akan mengerjakan film live action Naruto Pak. Naruto ya, Naruto nih, waduh gini ya, maaf ya. Gue sebagai pecinta fans Naruto ya dari zamannya manga di era awal, anime yang openingnya masih itu tuh maaf ya, itu merupakan anime paling legend yang pernah menemani masa kecil gue sebagai anak era tahun 2000-an awal Pak. Oke, jadi ya setiap sore di Global TV selalu ada anime Naruto yang didampingi Indonesia yang hasilnya juga oke banget Pak. Oke banget anjir, makanya Naruto buat gue tuh bukan merupakan sebuah anime kacangan men. Itu adalah anime yang sangat relate kepada kehidupan gue. Karena apa? Karena plot utamanya adalah Naruto ini merupakan anak yang disegel Kyuubi dalam tubuhnya sehingga dia akhirnya dijauhi oleh semua orang. Itu adalah plot cerita yang sangat kena kepada gue pribadi. Karena apa? Karena gue juga pernah mengalami isu seperti itu pas gue zaman sekolah Pak ya. Makanya ya seperti inilah hasilnya. Gue jadi relate dan gue merasa gue tidak sendirian men. Anjay, kok curhat ya. Tapi gini Pak, intinya adalah Naruto itu merupakan anime yang bukan cuman itu aja, tapi ada unsur politiknya, ada unsur persahabatannya hancur ya kan, bahkan petualangannya, bahkan dengan tema ninjanya, semuanya bagus banget men. Dan gua belajar banyak terkait dengan jurus-jurus mereka di zamannya di PS2 dulu ya kan. Di zamannya PS2 kan ada gamenya Naruto Ultimate Ninja Storm ya kan, Ultimate Ninja 1, 2, 3, 4, 5. Wah, itu tuh merupakan game-game Naruto yang bisa dibilang sangat the best di era PS2 dulu Pak. Makanya gue ketika pakai Gaara, pakai Kankuro, pakai Sasuke versi dewasa, wow, itu tuh the best banget sih. Makanya buat gue pribadi, Naruto bukan cuma soal anime aja, tetapi sebuah bentuk nostalgia yang plot ceritanya itu berat Pak, tapi enak buat diikuti. Tapi juga ada banyak banget filler, lo tau kan ya, di anime zamannya Shonen Jump ya, itu selalu ada banyak banget episode filler untuk memperpanjang kisahnya Pak. Padahal di manganya aja nggak sedetail itu. Di manga ya pas lo baca di beberapa chapter ya, itu ya fokus kepada plot ceritanya Pak. Jadi kalau di anime itu ada banyak banget filler, banyak. Pokoknya zamannya anime era tahun 2000-an awal ya, gak One Piece kek, gak Dragon Ball kek, gak Bleach kek, Inuyasha, Samurai X, selalu ada beberapa episode filler untuk memperpanjang setiap episodenya Pak. Oke, yang dimana formatnya udah berbeda banget di zaman sekarang. Yang dimana kalau anime zaman sekarang ya itu udah fokus kepada plot cerita mereka masing-masing. Contoh seperti animenya JoJo Bizarre, sama ada Konosuba ya kan, High School DxD. Aduh, ya gue nggak muntah ya. Kita sebagai cowok juga suka kalau dengan anime itu ya. Tapi intinya adalah di anime itu kita bisa belajar banyak hal terkait dengan soal kisah Naruto ini Mbak. Bagaimana dia itu adalah anak yang dikucilkan, diremehkan, tapi akhirnya dia berusaha sekuat tenaga sampai pada akhirnya dia menjadi Hokage seperti yang udah pernah ia impikan selama ini. Oke, jadi ya itu merupakan kisah anime yang sangat membekas di hati gue pribadi Mbak. Bahkan ketika Naruto tamat ya, itu tuh merupakan kisah yang begitu indah dengan dia menikah dengan Hinata, dengan dia udah mengalahkan perang dunia ninja ke-10 ya kalau nggak salah ya. Itu gila sih men. Dan tiba-tiba Daniel Destin Cretton hari ini dia merupakan sutradara yang selama ini ya dia pernah mengerjakan banyak banget project MCU. Contoh seperti filmnya Shang-Chi pertama, filmnya Spider-Man Brand New Day, sama di serialnya Wonder Man. Yang dimana ketiga project ini ya, ini merupakan sebuah project yang punya IP gede Pak. Oke, dan bahkan gue pernah hampir meremehkan beliau ketika dia akan mengerjakan serial Wonder Man Pak. Awalnya gue skeptis, tapi ketika pas gue tonton semua serialnya Pak, itu gokil men. Itu merupakan serial MCU yang dimana cuma drama aja, tapi plot ceritanya itu nyampe Pak. Di serial Naruto ini yang ketika si Daniel ini akan mengerjakan
Naruto versi live action yang akan dikerjakan oleh pihak Lionsgate Studios, jujur gua sangat approve banget karena pada akhirnya kita bisa mendapatkan live adaptasi anime Naruto yang sangat selegend ini, dan katanya project ini juga akan diawasi langsung oleh Masashi Kishimoto yang merupakan kreator langsung dari anime Naruto yang satu ini Pak ya. Katanya ya, lagi-lagi masih katanya karena itu juga dalam segi bentuk informasi juga masih belum A1 men, tapi dengar-dengar dari beberapa fans Naruto ya, di beberapa grup, di beberapa forum Reddit, di Twitter, ada banyak banget fans yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah project yang juga di-ACC oleh pihak Masashi Kishimoto. Oke, nah kalau benar berarti dari pihak Daniel juga akan mencari beberapa aktor-aktor yang akan menjadi Naruto di versi live action ini. Tapi, mohon maaf, gue katakan ini Pak, tidak semua anime bisa dibuatkan versi live action. Kenapa? Karena gini cuy, format anime sama format live action udah beda. Sama halnya kayak format komik sama format film live action ataupun animasi itu udah beda banget Pak. Beda pasar dan juga beda format bisnis. Anime ya udah legend nih, anime, manga udah sukses, dan ketika mereka buat versi live action itu mereka harus pikir-pikir lagi Pak. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah bentuk IP gede Naruto Pak. Naruto, siapa sih yang gak kenal mengenai anime as legend ini? Naruto Pak, astaga. Makanya mohon maaf ya, gue juga agak takut nih mengenai siapa castingnya, mengenai siapakah beberapa aktor terlibat, dan bagaimana bentuk konsepnya. Jangan sampai Naruto ini akan dibuatkan Naruto versi Amerika. Jangan men. Ini bukan seperti One Piece, ya dimana ya kalau One Piece itu kan juga banyak banget negara yang bisa terlibat kan masih masuk akal lah ya. Tapi kalau Naruto Pak, itu kan basis itu ada Jepang. Kalau buat gue pribadi ya, mending libatkan para tim kreatif dari Jepang dan juga para tim visual effect dari Jepang Pak. Agar apa? Agar ketika anime ini akan dibuatkan versi live action itu juga gak yang terlalu menyimpang men. Jangan sampai seperti filmnya Dragon Ball Evolution. Itu lo maksa si Goku jadi Amerika Pak. Itu tuh goblok banget Pak, aduh astaga. Makanya please jangan sampai seperti itu Pak. Dan jangan sampai seperti serialnya Avatar kemarin Pak. Pas gua tonton Pak, maaf ya, gua nggak review karena pas gua tonton ya itu sampah banget, astaga. Tuh Avatar season kedua Pak, astaga. Kemudian nextnya, gua pengen mengenai aktor-aktor yang akan terlibat kepada project ini ya. Gua pengen mereka semua adalah aktor-aktor Jepang semua men. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah bentuk animasi yang diadaptasi kepada versi live action yang di Jepang. Oke, jangan sampai lu mau westernisasi Naruto Pak. Jangan sampai Pak. Jangan sampai seperti kayak Dragon Ball Evolution yang dimana mereka mau western si Goku dan juga semua tokoh-tokohnya. Itu udah kacau banget Pak. Makanya gua pengen tentang si Naruto ini ya, gua pengen untuk semua aktor-aktornya, talent-talentnya ya kan, semuanya adalah orang-orang Jepang semua men. Karena ya Naruto men, ini Naruto jadi mana semua nama-namanya juga udah bukan nama-nama umum. Ini nama-nama Jepang men. Mending ya kalau mereka mau cari seorang aktor, mending cari dari Jepang langsung, atau enggak mini mentok nih ya, mentok pakai beberapa aktor-aktor Asia Amerika deh. Next ya, gue pengen tahu art manakah yang akan diangkat kepada versi filmnya live action ini. Kan sekali lagi ya, Naruto itu merupakan sebuah bentuk project anime yang sangat panjang banget. Nah, kalau misalkan film pertama ini akan mengangkat kisah Naruto dari awal, gue pengen untuk arc-nya akan selesai mentok-mentok yang sampai kepada arc-nya Ujian Chunin deh. Oke, yang di hutan ataupun di tower ya kan, ketika dia ngelawan si Kiba, ketika ada si Sasuke ngelawan si ninja dari musuh seperti apa itu gue agak lupa. Ada juga si Gaara ngelawan si Rock Lee. Jadi kalau buat gue ya mending sampai ke situ aja deh. Karena kalau mengenai soal Naruto kan panjang ya. Jadi jangan sampai itu akan di-dragging sampai kepada kisah si Sasuke. Jangan dulu. Mending sampai mentok sampai kepada arc-nya Ujian Chunin deh. Asalkan jangan sampai ke dragging kepada si Naruto ini akan melawan Sasuke di lembah kematian. Oh, jauh men. Itu masih jauh. Mending hal itu lu buatkan ke film ketiga nggak apa deh. Tapi kalau film pertama jangan di-dragging terlalu jauh. Jangan, please jangan. Buatkan pelan-pelan dan buatkan hal itu sesuai kepada versi animenya deh. Oke, lu boleh cut konten, boleh lah. Tapi kalau sampai lu nge-drag sampai kepada awal akhir ketika mereka di lembah kematian, wah jangan. Please jangan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Namanya sebuah development karakter, development per tokoh-tokohnya, development perasaannya kan pelan-pelan Pak. Jangan buru-buru banget. Slow aja, slow. Ya, seperti kayak One Piece.
One Piece kemarin ketika tim mereka melawan si Arlong itu Pak, gua teriak sih Pak, anjir keren Pak, si yang keren dan developing karakter juga pelan-pelan. Ya kan, makanya gue minta ya buat kepada film ini dengan durasi terbatas dengan film ya, gue pengen untuk cut kontennya jangan terlalu banyak. Mending kalau buat gue ya, mending sampai kepada artnya di ujian culin deh. Dan yang terakhir, gue pengen bagaimanakah bentuk soundnya Pak. Kenapa? Naruto itu merupakan anime yang punya soundtrack yang sangat gokil banget. Soundtrack gokil banget loh. Soundtrack sedihnya ada, soundtrack semangat juga ada, soundtrack fightingnya juga ada. Pokoknya Naruto ya di beberapa anime itu kan ada banyak banget musiknya, bisa dibilang cukup oke. Makanya gue pengen mengenai musiknya itu juga bisa di aransemen ulang deh. Contoh seperti lagunya Superman karya James Gunn, ya dimana James Gunn langsung ambil dari lagunya si Joe Williams tapi dia aransemen ulang. Dan hasilnya memuaskan Pak, memuaskan. Makanya ketika lo bikin sebuah soundtrack ya, mending ambil langsung dari versi animenya tapi di aransemen ulang. Nah, jadi dalam segi bentuk kesan nostalgia juga lebih dapat men kepada fans-fans lama ya gitu coy, oke? Dan untuk fasenya please jangan terburu-buru. Slow aja Pak, slow aja. Dan ketika sampai kepada momen klimaks dapat Pak. Nah, gitu ya. Dan gua harapkan ya mengenai semua para aktor-aktornya please semuanya harus bisa acting. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah bentuk kisah Naruto yang masih kecil Pak. Nah, untuk aktor anak kecilnya cari aktor anak kecil yang bisa acting, oke? Bisa improve dan juga bisa leluasa. Nah, kan seperti itu kan. Naruto itu adalah orang ceria Pak, ceria, beringas ya kan. Kan seperti itu kan Naruto kan. Makanya please cari beberapa aktor anak kecil yang bisa acting, ya bisa improve, pokoknya bisa explore lah ya. Oke, so mengenai project Naruto live action ini, gue mengharapkan yang terbaik kepada project ini Pak ya, karena ini merupakan sebuah bentuk project film live action, bukan serial, bukan web series, bukan. Ini adalah film bioskop Pak. Dan semoga aja ya Bapak si Kishimoto bisa terlibat langsung kepada project yang satu ini Pak. Kenapa? Agar dari pihak Hollywood juga nggak macam-macam Pak. Kenapa? Karena gue juga takut Pak. Gue takut loh dengan project seperti ini, apakah bisa dibuatkan versi live action atau bagaimana, gue nggak tahu nih. Tapi ya semoga aja ya, semoga mengenai hasil juga bisa memuaskan dan juga nggak yang terlalu melenceng banget lah ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan malam seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya, dadah.